Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan posisi sahabat dalam Islam itu sendiri, ya. Namun sebelumnya saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita bisa diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Kenapa sahabat itu justru menentukan posisinya dalam kajian Islam? Nah, ini yang menjadi menarik, karena dalam beberapa pertemuan yang terdahulu saya telah menjelaskan bahwa realitas hadis itu memang akan berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Bahkan lebih awal saya menjelaskan bagaimana munculnya hadis juga karena aktivitas manusia. Munculnya ilmu hadis juga karena aktivitas manusia itu sendiri. Nah, lantas manusia-manusia yang seperti apa yang sangat berpengaruh dalam kajian hadis? Nah, inilah kita akan membahas satu persatu. Yang paling awal adalah sahabat. Ya, sahabat Nabi ini justru sangat menentukan sekali. Karena ada semacam adagium, ya, as-sahabah kulluhum udul, ya. As-sahabah kulluhum udul ini dipercaya bahwa ketika sebuah hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, maka di sini tidak lagi perlu adanya kritik, tidak lagi diperlukan kritik terhadap seorang sahabat, dan lantas harus diterima. Kenapa? Karena dianggap sebagai seseorang yang adil. Tapi kenyataannya terdapat beberapa sahabat yang dalam tanda kutip keadilannya justru dipertanyakan. Misalkan kasus politik Muawiyah yang saat itu dia juga sebagai birokrat yang justru bermusuhan dengan Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Nah, ini menjadi satu pertanyaan penting. Apakah sahabat saat itu dia lepas dari konflik? Nah, ini menjadi pertanyaan. Belum lagi misalkan begini, kita pernah melihat kekalahan perang Uhud, ya, kekalahan perang Uhud. Apakah ketika Nabi mengalami kekalahan ini karena seorang sahabat itu patuh dengan perintah Nabi? Nampaknya tidak. Kenapa? Karena ketika mereka merasa sudah menang, mereka melihat harta rampasan yang menggiurkan, sehingga ketika Nabi belum memberikan instruksi sama sekali, mereka kemudian membuat keputusan sendiri. Dia langsung lari untuk mendapatkan harta rampasan tadi. Sehingga di sini menunjukkan pertanyaan, apakah yang dilakukan para sahabat ini murni untuk meninggikan, berjuang atas nama agama? Ini menjadi pertanyaan penting, ya kan? Nah, karena dengan realitas seperti inilah kita melihat bahwa ternyata sosok sahabat itu tidak semuanya maksum. Iya, tidak semuanya maksum. Namun di dalam agama dia sangat memiliki posisi yang sangat penting. Ya, disinilah
para sahabat itu dianggap sebagai seorang yang menjadi kunci dalam memahami syariatul Islam. Karena dia menjadi kunci dalam syariatul Islam, maka dalam kajian hadis kontemporer, maka tidak salah apabila banyak kelompok yang kemudian menyoal terkait dengan adalatus sahabah. Ya, di sini. Jadi konsep adalatus sahabah ini kemudian dipertanyakan, apakah seluruhnya sahabat itu adil? Apakah seluruhnya sahabat itu juga dhobit? Apakah ketika sahabat meriwayatkan itu tidak lepas dari kepentingan duniawi? Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa kok begitu? Misalkan begini saja, ada antara sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, justru periwayatan hadisnya itu justru lebih sedikit daripada Abu Hurairah yang dalam catatan sejarah hanya hidup bersama Nabi selama 1 tahun 9 bulan. Padahal Abu Bakar, Umar itu sejak awal, Abu Bakar dan Ali bahkan disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Tapi mengapa kemudian dia justru sangat sedikit dalam meriwayatkan hadis? Kalau memang benar sahabat ini menjadi kunci dalam memahami Islam, harusnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini justru lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis itu. Tapi kenapa kemudian sosok seperti Abu Hurairah justru lebih banyak meriwayatkan hadis? Ada faktor apa ini? Ini yang menjadi menarik untuk diperhatikan. Ya, sekalipun sudah ada beberapa sahabat yang dikenal sebagai al-mukthiruna fir riwayatil hadis, termasuk Aisyah. Nah, termasuk Aisyah dan Abu Hurairah, ya, terus Abdullah bin Mas'ud. Nah itu. Nah inilah yang kemudian kita perlu melakukan kajian secara historis kesejarahan itu. Ya, jadi ketika kita melacak pada kajian sejarah, maka kita sangat terbuka dengan teori-teori sosial, misalkan teorinya Karl Marx, Ibnu Khaldun, Anthony Giddens, atau Max Weber. Ya, dalam arti begini, coba kita lihat dulu tulisannya Pak Muhammad Zain ya. Oke. Ini kita langsung ke dengan kesimpulan saja. Jadi tulisannya Pak Muhammad Zain ini terkait dengan disertasinya, ya, itu dia memetakan beberapa sahabat. Sebentar, kita masuk ke daftar isi terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang muncul di sana. Nah ini, oke. Nah sebelumnya Pak Muhammad Zain memetakan terkait dengan profesi para sahabat. Setidaknya ada 5 atau 6 ya, 5 ya, dari sahabat Nabi yang menceritakan hadis. Jadi yang ditulis di sini adalah para sahabat Nabi yang menceritakan hadis. Ada kelompok birokrat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Muawiyah. Sekalipun yang terakhir itu dalam catatan sejarah memang bermusuhan dengan kelompok Ahlul Bait pasca perang Siffin terutama, ya. Perang Siffin menjadi trigger atau pemicu utama awalnya, ya. Tapi apakah benar? Karena konsep itu nanti bisa baca disertasi saya ya. Jadi bagaimana Muawiyah dan Ali ini berseteru awalnya, ya. Jadi kelompok-kelompok birokrat ini yang juga menceritakan riwayat-riwayat hadis, bagaimana polanya. Nah nanti dilihat. Yang kedua terkait dengan arsitek perang.
Jadi ada beberapa sahabat yang dia itu menjadi arsitek perang, atau ibaratnya apa ya, jenderal ya, jenderal dari perang itu sendiri ya. Banyak, ada Khalid, ada Usama, ada Ammar, ada Salman, dan seterusnya. Ada juga teknokrat agama, itu sebagai agamawan ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, Aisyah, Abu Hurairah. Ini termasuk teknokrat agamawan itu. Kalau saya kira ustadz ya. Tapi saat itu kan masih ada nabi, sehingga apa kredibilitas, bukan kredibilitas ya, harismatik dari seorang teknokrat agama itu masih terkubur dengan harismatik Nabi Muhammad SAW saat itu ya. Jadi ketika ada masalah agama biasanya langsung pada Nabi, langsung bertanya pada Nabi ya. Tetapi kalau andaikan mereka ini hidup pasca Nabi, mereka yang sangat mungkin dijadikan rujukan utama dalam masalah agama. Ini teknokrat agama ya. Terus ada lagi kelompok penyair, ada lagi kelompok pebisnis ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Darda. Nah, ini semuanya dilihat dari pekerjaannya. Abdurrahman bin Auf ini termasuk konglomerat pebisnis ulung ya. Tetapi riwayat-riwayat terkait dengan bisnis Nabi ya, atau trik-trik untuk menuju kesuksesan, ternyata diriwayatkan oleh murid beliau. Jadi murid beliau itu meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, jadi tidak langsung dari dia yang meriwayatkan. Kenapa kok begitu? Ya karena memang dia sangat sibuk sekali dengan urusan bisnisnya, sehingga konsep-konsep tentang kiat-kiat bisnis itu maka diriwayatkan oleh orang bawahannya. Itu sekilas ya, sekilas saja. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di tulisannya Pak Jan ini. Nah, ini ada beberapa tema-tema itu. Oke, kita lanjut. Nah, dalam hal ini ternyata ya, oh ya ini malah justru Pak Jan juga sudah menyatakan itu ya. Jadi misalkan kayak Abdurrahman bin Auf ini sama Gilat Ummu Ammar ini ya, ternyata periwayatan mereka itu terkait dengan kiat-kiat bisnis diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang kebetulan dia menjadi murid, menjadi murid dari Abdurrahman bin Auf itu sendiri. Pak Jan juga menyimpulkan seperti itu ya. Abu Bakar, Umar juga meriwayatkan sangat sedikit. Oke, ini nampaknya tadi banyak sudah yang saya singgung ya. Oh ya, ini ada satu lagi yang belum saya singgung. Jadi misalkan begini, Uthman bin Ma'zum ya, dia itu sebagai sahabat yang digambarkan sebagai sahabat yang saleh, memiliki kesalehan ritual, sehingga dia itu dikenal sebagai orang yang sangat zuhud, asketis ya, hidup zuhud. Dia itu siang harinya dia niki poso, bengine iku dia sholat malam, bahkan hampir seluruh kehidupannya itu untuk beribadah. Dia melupakan istrinya. Akhirnya istrinya lapor pada Nabi. Kemudian Nabi memanggilnya. Terus Nabi menyatakan begini, saya itu juga Nabi, utusan Allah. Saya juga beribadah, berritual, tetapi saya juga melakukan aktivitas manusia normal. Saya juga berinteraksi dengan keluarga. Maka perilakumu itu tidak tepat seperti itu. Kenapa kok begitu? Kok sahabat siapa tadi, Uthman bin Ma'zum itu justru melupakan
keluarganya, karena dia ini sebagai kelompok sahabat yang ya gampangnya dia ini termasuk orang yang menerima apa adanya. Jadi kan ada orang yang urip itu mau ngalir no. Urusannya mau ngalir, dia nggak mau melakukan apa-apa ya. Nah itu ini terkait dengan kehidupan sehari-hari dia. Jadi karena kehidupan sehari ini yang sangat apa ya, karena corongan bahasanya apa, fatalis atau jabari ya, dia itu kan memang ya udahlah pokoknya mati urip iki sono sing ngatur. Akhirnya dia orientasinya apa? Orientasi eskatologis, kehidupan akhirat lebih mulia. Nah, akhirnya keluarganya lupakan. Nah ini kategori ya jelas yang mempengaruhi periwayatan. Jadi dia juga meriwayatkan tentang ini, tentang kasus ini diceritakan lagi. Misalkan Abu Dar al-Ghifari, Abu Dar ya, bukan Jar, Abu Dar al-Ghifari, pakai dal bukan pakai z. Itu termasuk kelompok oposan pemerintah kala itu. Karena kalau saya lacak dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ini dia termasuk pendukung Ali awalnya. Dia termasuk pendukung Ali. Sehingga ketika kelompok Muawiyah ini justru yang pemegang kekuasaan, maka mau tidak mau dia nggak mau untuk mendukung pemerintah, dia menjadi pihak oposan, sehingga dia sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil kepada masyarakat, sehingga dia menyerukan terkait dengan keadilan. Dia sebagai pembela kaum mustadafin atau kaum lemah, kaum yang tertindas. Nah ini begitu juga Abu Hurairah. Bahkan ada beberapa catatan terkait dengan Abu Hurairah itu ya, dia itu termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu apa ya, orang yang hidup di masjid. Mas pokoknya dia neng uripe iku neng masjid terus. Uripe neng masjid terus. Nah, kenapa neng masjid? Ngaji. Ya, belajar bersama Nabi. Nah, ketika dia belajar dengan Nabi, maka dia mau tidak mau dia mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak terkait dengan kehidupan Nabi. Dia bersama beberapa sahabat yang lain ya tentunya, tapi dia justru yang lebih aktif untuk menceritakan tentang kehidupan Nabi. Sehingga disinilah dia termasuk sahabat yang paling baru, karena cuma 1 tahun 9 bulan bersama Nabi, tetapi bisa menceritakan ribuan hadis ya, ribuan hadis. Ada yang menuduhnya, jadi begini, dulu ketika orang-orang itu mulai mengumpulkan hadis ya, atau menceritakan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi ya, banyak orang yang kemudian memberikan upah atau imbalan kepada mereka yang memberikan informasi tentang itu. Karena ini memang sudah menjadi tradisi di Arab kala itu. Jadi Arab saat itu kan menjadi penyair ya, kota penyair. Orang-orang yang dibuatkan penyair oleh dibuatkan syair oleh penyair, dia akan memberikan upahan terhadap para penyair itu. Maka penyair itu bisa menjadi semacam profesi. Misal Abu Sofyan dulu seperti diberikan syair oleh siapa itu,
Kois atau siapa itu ya, dia kemudian setiap kali ada siiran yang kemudian memuji sikap Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah kala itu, dan kemudian diberikan imbalan. Itu sudah menjadi tradisi itu, sehingga ketika Abu Hurairah menyampaikan pola yang sama, hanya saja yang diriwayatkan adalah tentang kehidupan Nabi, karena saat itu Nabi sudah menjadi sentral dari masyarakat Makkah, maka mau tidak mau dia akan menerima upah. Maka karena sikap dia yang seperti ini, ada yang menuduh Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis hanya untuk memenuhi perutnya, karena untuk mencari upah. Nah, ini yang menjadi tuduhan. Nah, di situ. Belum lagi terkait dengan afiliasi politik. Ya, afiliasi politik. Saya juga membahas tentang ini di disertasi saya ya, terkait dengan bagaimana afiliasi kelompok politik itu. Jadi urusannya like and dislike, suka dan tidak suka. Suka dan tidak suka. Jadi misalkan kayak Fitr bin Khalifah, itu dia itu termasuk oposan dari pihak Umayyah. Dia itu justru meriwayatkan tentang bagaimana Al-Mahdi versi Abbasiyah. Jadi yang diceritakan itu sangat dekat dengan Ibnu Abbas. Jadi disebutkan Al-Mahdi min walad Ibnu Abbas, tok langsung jelas. Kan begitu. Nah, ini ada urusan like and dislike. Contoh lagi, kenapa ini terkait dengan keislaman Abu Thalib ya. Jadi kenapa riwayat tentang keislaman Abu Thalib itu malah justru tidak diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang justru menjadi anaknya, sementara ya riwayat yang menyatakan Abu Thalib itu sudah masuk Islam itu ada di kelompok Syi'i yang kebetulan diambil dari Abu Thalib. Abu Thalib, Ali anaknya, Ali bin Abi Thalib. Kenapa kelompok Sunni tidak mengakomodir teks itu, teks yang diwariskan oleh Ali, malah justru mengambil riwayat dari orang lain yang menyebutkan Abu Thalib belum masuk Islam sampai akhir hayatnya. Ini karena persoalannya apa? Konflik antara Sunni dan Syi'i hingga saat ini masih kencang. Maka adalah itu riwayatnya kelompok Syiah, bukan riwayat kelompok Sunni. Kan seperti itu. Apa sih pentingnya? Nah, pentingnya ya kita akan paling tidak kita bisa menambah perbendarahan wawasan ya. Jadi selama ini apa yang kita dapatkan ya, itu belum tentu selamanya benar. Kenapa? Karena dalam tradisi Sunni memang dinyatakan as-sahabah kulluhum udul, sehingga ketika kita melakukan kritik hadis sudah sampai pada taraf sahabat, maka kita tak berdaya untuk melakukan kritik terhadapnya. Tapi ketika kita mencoba untuk melakukan cross reference ya, atau mencoba untuk membaca dari sumber-sumber yang lain, ternyata kita mendapatkan informasi-informasi yang lain, termasuk kayak tadi ya tentang keislaman Abu Thalib. Loh, kok seperti ini? Nah, jadi disinilah yang kemudian kita bisa mengembangkan apa yang namanya ilmu rijalul hadis. Jadi rijalul hadis ya itu tidak final,
perlu kita melacak ulang. Jadi bukan berarti kalau kita berbicara rijalul hadis pasti kita akan merujuk kita tahdhibul kamal, tahdhibul tahdhib, ya tidak hanya itu. Dan itu pun tidak final. Kenapa? Ternyata dalam tradisi kritik yang lain ternyata ada yang mencoba ya memberikan kritik terhadap para sahabat itu. Nah itu. Nah ini kalau yang di Pak Jan ini menyebutkan terkait dengan konflik Abdullah bin Amr bin Al-As yang mendukung Muawiyah. Ya. Tapi dia mendukungnya karena ayahnya itu termasuk loyalis dari Muawiyah. Nah, maka dia itu termasuk dedengkote Bani Umayyah. Bani Umayyah. Nah juga sama itu nanti banyak. Ada lagi Abdurrahman bin Walid yang mendukung dan saudaranya Al-Muhajir bin Khalid mendukung Ali, padahal keduanya adalah anak Khalid bin Walid. Istri Khalid bin Walid adalah Lubabah bin Haris bin Abil As. Nah ini kan bisa dibaca ya. Jadi satu keluarga, bapaknya itu pendukungnya Muawiyah, sementara ibunya ini orang yang sangat dekat dengan Ahlul Bait. Karena masih termasuk keluarga Nabi. Tapi kedua anaknya ini justru berbeda pandangan politiknya. Ya, yang satu Abdurrahman bin Al-Walid itu justru menjadi loyalis Muawiyah, sementara adiknya atau ya itu Al-Muhajir bin Khalid justru menjadi pendukung Ali. Karena faktor orang tuanya tadi, bapaknya itu loyalis Muawiyah, sementara ibunya dari kelompok Ahlul Bait. Nah itu juga menjadi hal-hal yang sama. Ini kan justru menarik. Jadi nanti ketika kalian mencoba untuk melacak kajian-kajian hadis yang memiliki apa ya kecenderungan politik, maka ini bisa dijadikan sebagai contoh. Nah, disertasi saya juga seperti itu ya. Nah, ini banyak kasus. Oke, kita misalkan pindah lagi ke sini. Sebentar. Jadi begini, ada beberapa sahabat yang ada yang pernah tidak mengindahkan perintah Nabi. Misalkan dalam kasus masjid Diror ya. Oh ini fotonya di bawah ini ya. Jadi beginilah, saya nanti dibaca sendiri ya yang tulisannya Pak Tasmin ini. Jadi saya menyimpulkan garis besarnya begini. Kasus as-sahabah kulluhum usdul itu bukan berarti menunjukkan kemaksuman dari seorang sahabat ya. Jadi
beberapa sahabat ya itu memang tidak sepenuhnya meriwayatkan hadis itu murni li'ila'i kalimatillah, itu tidak. Maka di sini benar apa yang dikatakan oleh misalkan kayak Karl Marx. Jadi ada faktor-faktor yang kemudian menjadikan dia mau melakukan gerakan itu. Motifnya apa? Nah, kalau Karl Marx menyebutnya ekonomi. Seperti tadi yang saya jelaskan terkait dengan Abu Hurairah. Dia meriwayatkan hadis untuk sepeser uang. Ya, itu karena beberapa data sejarah memang menyatakan seperti itu. Abu Hurairah nggak punya pekerjaan sama sekali. Nah di sini itu kalau kita menggunakan Karl Marx. Kalau kita menggunakan Ibnu Khaldun, Aswabiyah, ya tadi bagaimana kemudian anak dari siapa tadi, Al-Walid, Al-Walid ya, Al-Walid itu sangat aswabiah sekali ya. Aswabiah ini apa ya ibaratnya ya, kelompokku atau bukan, like and dislike. Kalau memang kelompoknya, maka dia mau tidak mau harus mau meriwayatkan hadis itu. Apalagi kalau dia memang posisinya sebagai birokrat, maka dia tidak mau meriwayatkan sesuatu yang sangat bertentangan dari mainstream yang sedang berkembang saat itu. Dia akan mengikuti pola alur dari riwayatnya itu. Maka di sini kemudian banyak para birokrat justru lebih memilih diam. Sehingga kenapa kemudian seorang Abu Bakar, Umar justru lebih sedikit daripada Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Karena ini sudah menjadi kepentingan. Dia menjadi tokoh pemimpin, dan ya ketika dia meriwayatkan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak terlalu menguntungkan bagi posisinya, maka Abu Bakar dia tidak meriwayatkan sesuatu yang tidak penting itu, kan begitu. Nah ini jadi nanti kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa membaca buku saya berjudul Milenarianisme Islam. Jadi di situ saya menggambarkan bagaimana peta politik antar kubu. Di situ saya menyinggung ada 3 kubu Abbasiyah, kubu Umayyah ya, memang pendirinya Muawiyah ya. Terus yang satu kubu Syiah. Nah, di situ saling hujat, saling bertentangan, saling bunuh, sementara loyalisnya saling mendukung. Nah, itu dalam satu riwayat. Nah, disinilah kita setidaknya ketika melakukan penelaan orang terhadap konsep as-sahabah kulluhum udul atau adalatus sahabah, ini setidaknya bisa membangkitkan kembali yang ilmu rijalul hadis. Sampai al-jarh wa ta'dilnya nanti juga akan kena ya. Dari di sini kemudian akan berkembang, tidak menjadi stagnan mandek. Nah itu paham ya. Itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan yang luas. Tadi kita dalam mengkaji ini tidak berdasarkan pada doktrin, tetapi kita open terhadap informasi-informasi yang masuk. Nah itu yang saya harapkan dari kalian. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.